Asri, guru PAI BP dari SDN 1 Ciledug Wetan, LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yes. Oke, tepuk semangat. Tepuk Islam.
Asia sakit biji Agus nggak berangkat lagi. Diana hadir. Eka hadir. Fatia hadir. Aufa hadir. Hasan hadir. Marcel hadir. Miftahul hadir. Rifki hadir. Naila Nasila hadir. Nisa hadir. Reva hadir. Ridwan apa? Manas. Oke, apa? Yasmin hadir. Zeha hadir. Wilda hadir. Oke, siap. Siapa yang di sini punya tokoh idola? Cum. Idola. Cum. Cum. Yang tinggi dong. Jangan malu dong. Cum. Ini tokoh idola. Coba di sini dulu deh. Tokoh idolanya siapa? Siapa? Lisa. Kristi. Penyanyi dari mana itu Kristi? Dari Jakarta. Kristi ada penyanyi yang ini. Siapa idolanya? Nala, penyanyi juga. Wow, aktor, aktris. Oke, ini Rafael. Apa itu penyanyi? Hah? Pemain bola timnas. Coba yang laki-laki, punya tokoh idola laki-laki. Tadi ngaco tokoh idolanya siapa coba? Siapa? Hah? Siapa? Marcelino, pemain sepak bola. Oke. Kenapa sih kalian mengidolakan mereka? Adakah dengan diri mereka sehingga kalian mengidolakan? Kenapa? Apakah karena bakatnya luar biasa, suaranya yang luar biasa, penampilannya yang luar biasa, cantik, cakep, ganteng? Kenapa coba? Dari yang penyanyi dulu coba. Kenapa itu? Kok bisa mengidolakan kenapa coba? Pernah dengar dia nyanyi? Suaranya gimana? Bagus. Oke, bagus. Idola karena suaranya bagus. Coba yang ini ya gimana coba? Aktor, aktris. Karena apa? Mengidolakan dia kenapa? Karena cantik, pasien cantik. Oke, bukan karena bakat aktingnya, bukan. Karena parasnya berarti. Oke, coba yang ini Marcelino ya. Pemain sepak bola kenapa? Mainnya bagus, gocekannya bagus. Oke, sip ya. Ini bagus ya. Oke, ya. Berarti kalian punya tokoh idola masing-masing, ada yang penyanyi, ada yang aktor atau aktris, ada yang pemain sepak bola. Bu karena dia suaranya bagus bu karena dia parasnya cantik bu karena dia gocekannya bagus bu, ya permainannya bagus bu ya. Itu tergantung kalian ya, silakan itu sebagai motivasi supaya lebih semangat. Aku ingin seperti dia bu, penyanyi bu, silakan. Aku ingin seperti dia bu, pemain sepak bola yang terkenal bu, silakan saja. Jadi aktor atau aktris silakan saja ya, supaya penyemangat, supaya tidak lemes hidupnya, supaya ada panutannya. Tapi ada satu orang ini, beliau adalah seorang panutan yang luar biasa kepada umat manusia bukan seorang individu saja ya. Ini ya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah panutan nomor 1, bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya juga ya, tapi karena akhlak beliau yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada beriman kepada Rasul Allah. Coba, kalau iman kepada Rasul Allah itu iman yang keberapa sih? Ada yang tahu? Keempat.
Coba yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari kiamat, yang ke-6 iman kepada qada dan qadar. Ingat ya, jangan sampai lupa. Ini adalah ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa sih? Ada berapa coba? Ada berapa coba? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada berapa? 25 ya, ada 25 Nabi dan Rasul wajib kita imani, wajib kita tiru keteladanannya ya. Ada yang sabar, ada yang gigih ya, tekun gitu ya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Coba kalian kenapa sih percaya kepada Nabi dan Rasul? Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa percaya? Pernah ketemu sama mereka? Enggak. Kenapa percaya? Kenapa percaya? Ayo, kenapa? Kenapa kalian percaya adanya Nabi dan Rasul padahal kalian tidak pernah ketemu sama mereka? Hanya bisa melihat filmnya saja atau kisah sejarahnya saja. Kenapa itu? Kok yakin? Pernah ketemu Nabi Muhammad? Walaupun dalam mimpi? Enggak. Kok bisa beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa? Iman itu letaknya di mana iman? Iman letaknya di hati, ya, di hati ya. Kalau sudah di hati yakin, maka kita akan melakukan hal tersebut, ya. Kalau tahu sama ya, percaya itu beda nggak? Bedanya di mana? Bu, aku tahu bu, adanya Allah, adanya Nabi Rasul, malaikat. Bu, aku percaya bu, adanya ini. Antara tahu dan percaya, apa perbedaannya? Kalau orang apatis, orang apatis ini adalah orang yang tidak punya agama. Mereka tahu kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi mereka tidak mau meyakininya, tidak mau percaya. Hati mereka menolak. Ya. Beda lagi dengan iman, percaya. Walaupun sudah tahu, tapi harus melakukannya. Ya, percaya. Kalau percaya sudah jatuh cinta ya. Jadi kita sama Allah, jadi kita sama Nabi dan Rasul, maka kita akan melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi dan Rasul. Yaitu contoh ya. Di sini kalian tujuannya ini adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul, menjelaskan sifat-sifat Rasul, dan terakhir menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Ya. Mereka diutus karena ada tujuan tertentu, bukan hanya numpang hidup. Bukan, ya, ada tujuan tertentu dari Allah ya. Selanjutnya, iman artinya percaya, adanya di dalam hati ya. Kalau sudah tahu tapi harus dilakukannya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia ya. Contohnya saja Nabi Muhammad, beliau sangat-sangat diteladani oleh manusia, seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh, ya, seluruh manusia meneladani beliau. Bahkan, ya, majalah Amerika Serikat saja menempatkan Nabi Muhammad itu urutan pertama, orang yang sangat berpengaruh dalam dunia, ya, beliau Nabi Muhammad, ya, itu ya, iman, ya, artinya percaya adanya di dalam hati. Sini ada sifat-sifat Rasul ya. Yang pertama ada sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil sifat yang tidak harus dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Mereka ini ada 4-nya. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil ada 4. Sifat wajib ini ada 4. Sidik artinya jujur, 2
tablik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Jadi kalau ingin menjadi nabi dan rasul harus memiliki keempat ini, harus wajib. Kalau enggak bu, ya maaf, nggak bisa menjadi rasul atau nabi, ya. Itu ya, jadi harus empat ini harus punya, ya, dimiliki ya. Mustahil yang pertama itu kidib, artinya dusta, bohong. Seorang nabi dan rasul nggak mungkin bohong, kecuali kita pernah bohong. Pernah bohong? Pernah? Bohong dalam hal apa coba? Apa? Ya, dalam hal apa? Misalnya, mah patungan buat beli sapu mah 5.000-an, ternyata patungan sapunya cuma 2.000 perak, 3.000-nya masuk pasok sendiri. Nah itu ya pernah dusta ya, atau pernah bohong ya, itu ya. Yang kedua, kitman, menyembunyikan. Seorang nabi dan rasul selalu menyampaikan apa kata Allah. Kalau Allah menyuruh sholat, nabi dan rasul menyatakan sholatlah wahai kaumku. Nah sebelum menyuruh, beliau juga mempraktekkan diri dulu, contoh dulu ya. Ya, contoh dulu sebelum menyuruh. Ya, menyuruh itu gampang, tapi yang susah itu diri sendirinya dulu yang mempraktikannya. Itu ya, jadi nabi dan rasul itu harus orang yang paling terdepan yang mempraktikkan semua perintah Allah. Kalau Allah suruh puasa ya puasa, nabi juga ikut puasa. Suruh sholat ya sholat, nabi juga sholat. Zakat ya nabi juga ikutan zakat. Ya, tidak serta-merta, hei kamu zakat sana, hei kamu puasa sana, hei kamu sholat sana. Nah, enggak seperti itu ya. Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Beliau dicontoh dulu. Nah, sholat seperti ini loh gerakannya, bacaannya seperti ini. Kalau zakat seperti ini, ukurannya timbangannya 2,5 kilo ya. Kalau puasa pada bulan Ramadan seperti ini cara melaksanakannya. Tidak serta-merta nyuruh tidak ya. Beliau selalu menjadi contoh terdepan bagi umatnya. Yang ketiga, khianat, artinya berkhianat. Nabi Rasul tidak mungkin berkhianat sama Allah, tidak mungkin ya. Beliau selalu menyampaikan apa adanya. Dan kalau kata Allah A ya A, B ya B, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, baladah, bodoh. Nabi Rasul tidak mungkin bodoh. Mereka mempunyai sifat yang cerdas, otak yang cerdas oleh Allah, gitu ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul ini, Nabi dan Rasul itu berbeda ya. Nabi adalah laki-laki milik Allah yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu yang berbeda Nabi dan Rasul. Nabi Adam bukan termasuk Rasul, beliau hanya Nabi. Karena apa tuh? Karena waktu Nabi Adam diciptakan manusia belum ada ya. Kecuali Nabi Isa, Muhammad, Musa, Ibrahim itu adalah seorang Nabi dan Rasul ya. Beliau sudah ada umatnya ya. Jadi ini adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, kalau Rasul wajib menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Itu ya perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini ya lirik bawah tuh ya, nyanyi 25 Rasul ya, kayak gini. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Coba sekali lagi yuk. Yuk 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus,
ditanyakan? Paham? Paham. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu Ari bagi kelompok 3 ya. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tugas kalian cuma satu aja. Tulis 3 contoh sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Ya, cukup 3 ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Tulis nama kelompok dan tulis 3 sifat terpuji. Sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Silakan. Waktunya 15 menit. Silakan. Habis. Coba yang kelompok Nabi Ibrahim dulu yang maju. Seperti sudah siap. Silakan maju. Ayo. Silakan. Jujur sopan baik. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Jujur sopan baik. Kenapa beliau jujur? Gak pernah bohong. Lihat tepuk tangan kelompok Ibrahim. Jujur sopan baik. Oke, sip. Nabi Ibrahim setelah jujur karena beliau menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah. Tapi umatnya ada yang mempercayainya dan ada yang tidak mempercayainya. Itu ya tergantung ya. Nah sekarang kelompok Nabi Musa. Coba maju. Baik, jujur, cerdas. Sama. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Baik, jujur, cerdas. Cerdasnya kayak gimana cerdasnya Nabi Musa? Oke, nggak tahu apa. Saya tepuk tangan dulu dong. Jujur, baik dan cerdas. Ya. Ketika beliau masih bayi, Nabi Musa ini ya, Nabi Musa ini disuguhkan 2 makanan. Yang pertama roti, yang kedua bara api, arang yang masih panas ya. Beliau yang masih kecil ini, yang masih di bayi ini, akhirnya memilih apa? Bara api yang masih panas dimakan oleh beliau. Kenapa? Kalau misalnya beliau memilih roti, otomatis beliau akan dibunuh ya. Tapi karena perintah Allah ya kepada Musa kecil, akhirnya beliau memilih bara api untuk dimakan. Bu, anak kecil makan bara api, Bu. Iya, ya. Akhirnya lidah beliau jadi cadel, ngomongnya tidak jelas. Terakhir Nabi Muhammad. Halo. Sifat terpuji Nabi Muhammad, jujur, cerdas, dapat dikatakan. Ada yang mau tambahkan? Enggak. Oke, tepuk tangan. Jujur, cerdas, dapat percaya. Oke, beliau termasuk jujur al-amin ya. Karena beliau seorang pernah jadi pedagang yang sebelum jadi rasul. Kalau barangnya bagus katakan bagus, kalau barangnya jelek katakan jelek ya. Itu al-aminnya beliau, kejujurannya beliau. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Paham? Paham ya. Kalau
paham nanti di rumah ya, kerjakan LKS tentang beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Itu ya, nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas sama-sama. Oke? Silakan KM ucapkan hamdalah, pimpin doanya. Alhamdulillah. Oke, sekian penyampaian dari Bu Ari, Bu Andiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.